Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Iksan Nur Fadli dengan NPM 2235100094. Lanjut. Haikal, silakan perkenalan dan yang lainnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Eka Rahman, NPM 223510508. Perkenalkan nama saya Chandra Namaban dengan NPM 2235104666. Dan juga satu lagi teman saya Zakia Aulia Putra dengan NPM 2235100358 yaitu berhalangan hadir pada presentasi kali ini. Baik, kami dari kelompok 4 itu akan menjelaskan materi terkait DHCP dan juga HTTPS server. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja untuk presentator pertama. Silahkan waktu dan tempat itu di mute. Hidupkan mic-nya. Haikal, buka mute-nya dulu. Dah. Di sini pendahuluan. HTTPS dan DHCP server adalah dua komponen penting dalam jaringan komputer. HTTPS digunakan untuk mengamankan komunikasi data di internet melalui enkripsi sehingga melindungi informasi pengguna dari ancaman. Sementara itu, DHCP server berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat dalam jaringan, sehingga memudahkan pengelolaan dan mempercepat koneksi. Keduanya berperan besar dalam menciptakan jaringan yang aman dan efisien. Latar belakang, dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, komunikasi data dan pengelolaan jaringan menjadi dua aspek yang sangat krusial. Di satu sisi, penggunaan internet semakin bergantung pada layanan daring untuk kebutuhan sehari-hari seperti transaksi finansial, pengiriman data pribadi, hingga akses terhadap sistem informasi. Hal ini menuntut adanya sistem komunikasi yang aman dan terpercaya. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure hadir sebagai solusi untuk menjamin keamanan pertukaran data melalui enkripsi dan autentikasi yang andal. Dengan penerapan protokol SSL atau TLS, HTTPS mampu melindungi pengguna dari risiko serangan seperti penyadapan atau sniffing dan pemalsuan identitas atau spoofing. Pemahaman yang baik mengenai HTTPS penting dimiliki oleh pengembangan web, administrator sistem, maupun penggunaan umum agar mampu menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah agar peserta dapat memahami secara menyeluruh konsep kerja HTTPS dan DHCP, mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang ditawarkan oleh kedua protokol tersebut, serta mampu menerapkan implementasinya dalam lingkungan nyata. Dengan penguasaan dua teknologi ini, diharapkan peserta mampu mendesain sistem jaringan yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan, tapi juga aman dari ancaman cyber. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang HTTPS. Apa itu HTTPS? HTTPS itu protokol komunikasi yang aman untuk transfer data di web. Kemudian versi aman dari HTTP dengan enkripsi menggunakan CCL atau TLS. Kemudian digunakan untuk melindungi data sensitif, login, transaksi, dan lain-lain. Mengapa HTTPS ini penting? Yang pertama itu mencegah sniffing, man in the middle atau MITM, dan serangan lainnya. Yang kedua, standar keamanan modern untuk website. Kemudian di sini terdapat perbedaan HTTP dan HTTPS. Dari segi keamanan,
HTTP tidak aman, sedangkan HTTPS menggunakan dienkripsi SSL atau TLS. Di port HTTP ini menggunakan port 80, kemudian HTTPS menggunakan port 443. Dari segi performa, HTTP lebih cepat, sedangkan HTTPS sedikit lebih lambat dikarenakan menggunakan enkripsi. Dari penggunaan, HTTP untuk website biasa, sedangkan HTTPS untuk website dengan data sensitif, e-commerce, dan perbankan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Haikal selaku presentator pertama. Bisa di-mute dulu, Haikal. Suara Anda. Kabar. Udah, lanjut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana HTTPS itu bekerja. Nah, ada beberapa cara bagaimana cara HTTPS itu bekerja. Yang pertama itulah enkripsi SSL atau TLS. Nah, enkripsi simetris dan juga asimetris. Itu ada dua enkripsi. Itu yang pertama simetris, itu kunci yang sama yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Cepat, tapi masalahnya adalah bagaimana cara aman membagikan kunci tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada asimetris atau public key cryptography. Itu juga kita belajar pada semester kelima pada mata kuliah keamanan komputer jaringan. Menggunakan sepasang kunci, itu public key, untuk menenkripsi dan itu boleh dibagikan. Dan juga ada yang namanya private key untuk mendekripsi dan itu harus dirahasiakan. Nah, HTTPS ini menggabungkan keduanya, menggunakan enkripsi asimetris untuk secara aman bertukar kunci sesi atau session key. Setelah itu komunikasi selanjutnya dienkripsi menggunakan enkripsi simetris dengan kunci sesi tersebut karena lebih efisien. Next. Oke, bagaimana HTTPS bekerja? Masih cara kerja HTTPS itu adalah proses handshake atau jabat tangan. SSL atau TLS adalah negosiasi aman antara browser dan server sebelum data apapun ditransfer. Nah, yang pertama itu adalah client hello. Browser mengirim pesan ke server menyertakan versi SSL atau TLS yang didukung oleh suite sendee atau chipper suite. Kemudian yang kedua adalah server hello. Server memilih versi SSL atau TLS dan juga suite sendee dari daftar yang ditawarkan klien. Server kemudian mengirimkan sertifikat digitalnya yang berisi public key. Yang ketiga ada verifikasi sertifikat. Browser memverifikasi keaslian sertifikat dengan otoritas sertifikat yang terpercaya. Kemudian yang keempat itu ada pertukaran kunci. Browser yang membuat session key mengenkripsikan dengan public key server dan mengirimkannya kembali. Dan yang kelima ada dekripsi dan sesi aman. Hanya server yang memiliki private key yang dapat mendekripsi session key tersebut. Kemudian yang keenam itu sudah selesai, handshake selesai. Client dan server sekarang menggunakan session key untuk menenkripsi semua komunikasi selanjutnya. Next. Nah, kemudian masih cara kerja HTTPS yaitu adalah sertifikat digital atau SSL atau TLS sertifikat yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Apa itu sertifikat digital? Sebuah file data kecil yang secara digital mengikat kunci kriptografi ke detail organisasi, dikeluarkan oleh otoritas sertifikat yang terpercaya, contoh Let's Encrypt, DigiCert, atau Komodo. Nah, apa sih fungsi sertifikat itu? Yang pertama itu adalah autentikasi, membuktikan identitas pemilik website bahwa benar contoh.com benar-benar adalah contoh.com. Misalkan nih, saya punya sebuah website saya itu anggaplah sebuah berita, detik.com. Detik.com itu kalau dicek di verifikasi autentikasi dari sertifikat SSL atau TLS tadi, itu benar nggak detik.com? Kan bisa aja. Itu ada suatu oknum yang tidak bertanggung jawab ingin menjatuhkan website detik.com itu. Nah, contoh analoginya sederhana seperti itu. Nah, kemudian menyediakan public key yang diperlukan untuk proses handshake. Tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, apa aja sih informasi dalam sertifikat? Yang pertama ada nama domain, nama organisasi pemilik, otoritas sertifikat yang mengeluarkan, tanggal kadaluarsa, dan juga ada namanya public key. Nah, kemudian peran HTTPS dalam keamanan jaringan.
Yang pertama pasti kerahasiaan, karena semua data dienkripsi, penyadap atau hacker yang memantau lalu lintas jaringan hanya akan melihat data acak yang tidak dapat dibaca. Ini mencegah pencurian informasi sensitif. Kemudian relevansinya itulah melindungi username, password, email, dan data pribadi lainnya. Kemudian integritas, itu HTTPS menggunakan kode autentikasi untuk memastikan bahwa tidak ada data yang diubah selama transmisi. Jika ada perubahan sekecil apapun, MAC tidak akan cocok dan koneksi akan dihentikan. Relevansinya mencegah serangan man in the middle tadi dari menyuntikkan kode berbahaya untuk mengubah konten halaman web. Kemudian yang ketiga ada autentikasi. Sertifikat SSL atau TLS memastikan bahwa browser yang terhubung ke server benar. Ini melindungi pengguna dari situs phishing yang mencoba meniru situs web resmi. Relevansinya membangun kepercayaan pengguna. Pengguna lebih yakin untuk berinteraksi dan bertransaksi di situs yang verifikasi tersebut. Next. Nah, kemudian ada implementasi dan verifikasi. Bagaimana website mengadopsi HTTPS? Yaitu dengan cara yang saya sebutkan sebelumnya, itu bisa menggunakan sertifikat dari SSL atau TLS tadi. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan publik, bisa bertransaksi atau menggunakan website tersebut karena dia sudah secure atau sudah aman. Kemudian pemilik situs web mendapatkan sertifikat SSL atau TLS. Nah, itu juga termasuk berkesinambungan antara poin 1 dan poin 2. Kemudian sertifikat diinstal di server web. Nah, kemudian server web dikonfigurasi untuk melayani lalu lintas melalui port 443, bukan port 80, karena port 443 itu adalah port standar untuk HTTPS. Kemudian mengatur pengalihan atau redirect dari semua permintaan HTTP ke HTTPS. Kemudian indikator keamanan di browser modern. Kemudian ikon gembok terkunci di bilah halaman. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu mana website itu benar-benar aman atau tidak, itu bisa dilihat pada search bar biasanya, itu di sebelah kiri itu ada ikon gembok. Nah, itu menandakan bahwasanya website tersebut itu menggunakan HTTPS dan bisa dijamin keamanan dari website tersebut. Nah, kemudian URL dimulai dengan HTTPS. Tidak semua HTTPS itu di awalnya itu benar-benar aman. Banyak sekali contoh yang sudah saya temukan sebelumnya. Rata-rata ada beberapa yang masih HTTPS itu yang masih tidak aman, yang masih di dalam websitenya tersebut masih banyak phishing. Nah, kemudian beberapa browser mungkin menampilkan peringatan tidak aman atau not secure untuk situs HTTP. Nah, mungkin masih banyak teman-teman yang bisa melihat kalau misalkan entah itu mengklik situs-situs judul atau situs-situs lainnya, itu pasti ada peringatan tidak aman atau not secure. Nah, itu biasanya para pemula yang ingin phishing, itu mereka tidak mengerti dengan konsep HTTP dan HTTPS ini. Nah, jadi ketika kita mengklik website tersebut, itu bakal ada peringatan tidak aman atau not secure dari situs yang kita klik tadi. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga, yaitu kepada Chandra Nababan, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Control Protocol merupakan sistem untuk mengkonfigurasi IP klien secara otomatis. Pada sisi klien cukup disetting untuk menggunakan IP otomatis. Maka klien tersebut merequest untuk mendapatkan konfigurasi jaringan yang ditentukan sebelumnya pada DHCP server seperti alamat IP, netmask, default gateway, dan juga DNS server. Komputer memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan yang merequest disebut DHCP client. Di sini terdapat DHCP server yang dimana pada DHCP server terdapat database yang digunakan untuk menyimpan nomor-nomor IP yang akan disebarkan atau dipinjamkan ke PC klien. File konfigurasi DHCP berada di etc dhcp3.dhcp.config. Di sini bisa dilihat ada gambar DHCP client di sebelah kiri dan di tengah DHCP relay agent. Dan di sebelah kanan ada DHCP server. Lanjut. DHCP server. Yang pertama, DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika kalian punya NIC card,
lebih dari satu dan perlu nomor IP lebih dari satu, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor seperti sendiri-sendiri. Yang kedua, IP list request. Klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang ketiga ada IP list over DHCP server, atau bisa satu atau lebih dari server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang keempat ada IP list selection client, memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir ada IP list acknowledged DHCP server yang sedang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dengan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawaran kembali. Kesimpulannya, baik HTTPS maupun DHCP adalah komponen penting dalam infrastruktur jaringan modern. HTTPS menjamin keamanan komunikasi melalui enkripsi dan autentikasi, sedangkan DHCP menyederhanakan pengelolaan alamat IP di jaringan. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memastikan jaringan berjalan secara efisien dan aman. Secara keseluruhan, penguasaan terhadap kedua teknologi ini memungkinkan administrator jaringan untuk membangun sistem yang tidak hanya efisien dalam pengelolaan sumber daya, tapi juga kuat dari sisi keamanan. Penerapan HTTPS dan DHCP secara tepat akan meningkatkan kualitas layanan jaringan, kepercayaan pengguna, dan keberlanjutan sistem informasi digital secara menyeluruh. Terima kasih, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Chandra Nababan selaku presentator. Baik, di sini kami selanjutnya itulah akan mengkonfigurasikan DHCP dan HTTPS server itu. Nah, jadi untuk konfigurasi ini akan dilakukan oleh Muhammad Haikal Rahman. Jadi kepada Haikal selaku tukang konfigurasi waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan di share screen Haikal. Iya, tolong dimatikan share screen-nya dulu. Siapa? Haikal Rahman? Haikal Wahyudin? Iya. Bentar. Baik, di sini saya akan mendemokan HTTPS dan DHC server. Nah, sebelumnya saya telah membuat suatu website dengan server Ubuntu dengan webnya yaitu kelompok 4 org. Di dalamnya Halo Dunia, ini kelompok 4 HTTPS dan DHCP server. Nah, sekarang kita akan mengenkripsi website ini menjadi HTTPS. Nah, untuk membuat suatu website di server Ubuntu, kita membuat suatu mkdir terlebih dahulu, nama tempat foldernya, dan kita isi dengan indeks HTML. Kita buka file indeks HTML-nya.
Nah, pertama kita akan membuat mengkonfigurasi dulu server kita dengan nama server admin webmart kelompok 4 org, server name-nya kelompok 4 org, server alias www.kelompok 4 org, dokumen root www kelompok 4 org. Nah, keluar. Nah, cara untuk mengenkripsi website kita menggunakan SSL. Yang pertama kita install SSL terlebih dahulu. Nah, kalau terinstall teraktifkan SSL-nya, maka kita akan membeli suatu sertifikat eh, sertifikat untuk membuat HTTPS-nya. Yang pertama dengan cara sudo openSSL reg -x 59 node dengan hari setahun dan key 4048 dan dengan di dalam folder kelompok 4 org key. Nah, kita enter. Maka di sini kita akan meminta suatu nama negara yang ingin kita masukkan. Provinsinya, kotanya, organisasi yang membuat website ini, unit organisasinya, nama servernya, eh, email dari website. Maka kita telah mengisi suatu nama provinsi untuk HTTPS ini. Selanjutnya kita akan menduplikat file ini kepada Apache 2. Nah, ini berfungsi untuk menduplikat suatu folder. Nah, sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi kita tidak usah enterkannya. Nah, di sini kan saya sudah kelompok 4 org sudah masuk pada folder tersebut. Mari untuk kita membukanya menggunakan sudo nano. Nah, di sini kita akan mengisi seperti tadi server adminnya, server name, server alias, dan dokumen rootnya. Nah, kita juga mengubah SSL sertifikat di sini menggunakan file yang kita buat tadi. Di sini saya buat kelompok 4 org crt dan yang ke bawahnya security-nya security key-nya yaitu kelompok 4 org
titik key. Nah, eee, setelah ini kita akan mengaktifkan, Apache tadi dengan sintak dan kita akan enable-kan sistem reload-nya. Nah, maka, website kita telah menjadi HTTPS. Di sini kita buat HTTPS. Nah, kenapa, koneksi tidak terjadi? Karena, sertifikat kita ini, gratis. Jadi kita akan melanjutkan ke kelompok 4. Nah, itulah, cara bagaimana untuk mengubah HTTPS kepada HTTPS. Karena ini merah, karena kita melakukan pada sertifikat yang gratis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan DHCP server. Untuk konfigurasi DHCP ini, kita akan menentukan interface dari DHCP ini dengan sintaknya yaitu sudo Nah, kita akan mengubah, interface v4 ini yang sesuai dengan IP kita. Nah, di Ubuntu server saya menggunakan INP0S3. Kembali. Selanjutnya kita akan mengatur rentang dari, alamat IP-nya. Lalu akan mengkonfigurasi utamanya. Di sini saya telah membuat jadikan server ini sebagai server DHCP resmi di jaringan ini dengan auto returns. Nah, kita juga menggunakan DNS yang sudah terbukti bisa kita gunakan di server ini yaitu 888,1.1.1. Nah, waktu peminjaman IP ini saya set pada 1 jam dan maksimal IP maksimalnya yaitu 2 jam. Dan sesuaikan informasi jaringan, pada IP saya, subnet dan netmask-nya. Lalu memilih rentang yang aman, misalkan dari 100 sampai 200, IP-nya. Lalu klien akan menggunakan internet
router 192.168.1.1 dan subnetmasnya 255.255.255 dan alamat broadcastnya yaitu 192.168.1.255. Keluar. Selanjutnya kita akan menjalankan DHCP server ini, verifikasi DHCP ini. Dan kita akan mengecek status dari DHCP ini. Nah, statusnya yaitu telah running, aktif dan running. Nah, itulah fungsi dari dan itulah langkah-langkah untuk mengatur DHCP server ini. Selanjutnya saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Haikal Rahman selaku konfigurator yang telah mengkonfigurasi DHCP dan juga HTTPS tadi. Dengan berakhirnya konfigurasi tadi, maka berakhir pula presentasi kami terkait materi dan DHCP dan HTTPS tadi. Maka jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Untuk kedepannya kami akan lebih belajar lagi terkait materi tentang mata kuliah ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.